Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratri Rolinda dari Prodi PGMI semester 2. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aswaja. Sebenarnya kalian sering mendengar kata-kata aswaja, namun tidak mengerti artinya aswaja itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aswaja. Aswaja merupakan salah satu aliran pemahaman teologi Islam. Selain aswaja, ada banyak pemahaman teologi Islam lainnya. Salah satu contohnya seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, dan Syiah. Pemahaman teologi aswaja ini diyakini oleh sebagian besar umat Islam sebagai pemahaman yang benar, karena telah diajarkan oleh kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya, hingga sampai kepada generasi-generasi berikutnya, sampai ke generasi kita sekarang ini. Kemudian ketika kita tinjau dari segi sejarahnya, aswaja ini muncul sebagai reaksi terhadap kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini dikenal sebagai kelompok rasional Islam yang sangat ekstrim. Kelompok Mu'tazilah ini dikenal sebagai kelompok yang mempunyai pemahaman-pemahaman yang bersifat rasional dan liberalisme. Faham Mu'tazilah ini antara lain dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filsafat dari Yunani, di mana mereka berpegang teguh pada pemahaman kaum Qadariyah. Nah, aswaja ini selain sebagai reaksi terhadap kaum Mu'tazilah, aswaja juga mengatasi pemahaman yang berlawanan secara total kepada kaum Mu'tazilah, yaitu kaum Jabariyah. Beralih dari pemahaman-pemahaman teologi Islam yang sudah saya jelaskan tadi, balik lagi saya akan menjelaskan tentang pemahaman teologi dalam aswaja. Paham aswaja ini menganut pola 4 madhab fikih, yaitu di mana di dalamnya ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Setelah itu, dalam bidang akidah, aswaja menganut 2 imam, yaitu Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Yang terakhir, dalam bidang tasawuf, kita sebagai penganut faham aswaja, kita menganut 2 imam, yaitu Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Salah satu konsep dari pemahaman aswaja ini ada 5, yaitu tawasud, tawazun, tasamuh, iktidal, dan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama adalah tawasud, yaitu sikap kondorat atau yang sering disebut dengan jalan tengah. Bagaimana kita menyikapi atau tidak berpihak ekstrim pada kanan atau kiri atau sebaliknya. Yang selanjutnya adalah tasamuh, yaitu sikap toleransi, di mana kita sebagai orang yang menganut paham aswaja harus mengedepankan sikap toleransi, menghargai perbedaan yang ada. Kemudian adalah iktidal, yaitu sikap tegak lurus, di mana orang-orang harus membela kebenaran yang ada. Lalu ada tawazun, yaitu sikap seimbang, di mana kita harus menyeimbangkan hal-hal yang ada. Yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kita sebagai orang yang paham akan itu, aswaja harus melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Dari konsep aswaja yang sudah saya jelaskan tadi, ada hal pokok yang harus ditekankan dalam paham aswaja ini, yaitu sikap moderat, di mana kita harus menyikapi bagaimana konsep aswaja bisa diaplikasikan dengan baik oleh warga masyarakat, yaitu aswaja sebagai paham keagamaan yang di dalamnya menganut sikap moderat atau tawasud, setidaknya harus memandang kebudayaan itu memandang sebagai hal yang wajar, yaitu proporsional, karena budaya sebagai kreasi manusia yang digunakan untuk kebutuhan hidupnya. Budaya memiliki nilai-nilai positif yang bisa dipertahankan oleh manusia, baik secara personal maupun sosial. Dalam hal ini berlaku sebuah kaidah fikih, yaitu melestarikan yang ada dan mengambil sesuatu yang baru menjadi yang lebih baik. Ikut aswaja mempunyai pegangan dalam mengikuti kebudayaan.
Ini sesuai dengan sebuah kaidah fikih, yaitu al-adah muhakamah, bahwa budaya atau tradisi yang baik bisa menjadi pertimbangan hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata dalam saya berucap, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.